dari apa cerita-cerita warga di sini juga saya dengar itu katanya di sini ada seekor ular buntung. Orang buntung, Nah itu mungkin Bapak tahu ceritanya gimana tuh? Aduh, dulu itu ceritanya mungkin nyambung sampai Semugati juga itu namanya si Ronda ada itu suka meronda orang hitam ular hitam tapi buntung. Si buntung itu ya masih suka ke wilayah petilasan masih ada antara di Lebak dulu mah waktu Citarum memang sering tapi sekarang mah sudah tergenang Saguling, jadi kurang kelihatan jarang tapi ada ya itu di Tarik Kolot itu di belakangnya di belakang Gawir ada lubang di situ di belakang di Lebak Mbah Abdul dan Mangala itu di sana ada lubang ular gitu. Mungkin itu jadi ya, mungkin, tempat ini yang ya. Sekarang kita balik lagi nih ke petilasan Mbah Abdul Jaya Manggala. Itu suka ada nggak Pak yang orang yang sengaja datang berziarah? Iya itu ada. Ya mungkin di luar daerah, mungkin juga di daerah sini mungkin ada. Itu ada. Biasanya hari apa aja Pak? Biasa malam Jumat. Oh yang ramai itu malam Jumat. Ya, tapi selain malam Jumat suka ya, ada juga ya? Suka ada juga gitu, cuma yang ramainya malam Jumat. Gitu. Nah mungkin Bapak pernah tahu atau tanya-tanya kebanyakan itu tujuannya berziarah itu mereka apa gitu Pak, punya maksud apa, tujuan apa gitu? Kurang tahu kalau itunya kalau maksudnya jelek. Jadi intinya itu yang berziarah ke makam ke petilasan Mbah Abdul Jaya Manggala itu intinya itu mungkin mereka itu mengharapkan mendapat barokahnya gitu. Sering itu memang malam Jumat suka ada. Jadi barokah itu kan mungkin bisa istilahnya memperbaiki taraf hidup mereka gitu dari hasil ziarah itu mungkin. Nah terus pernah nggak Pak waktu ada yang ziarah terus ada suatu kejadian gitu yang kalau bilang-bilang yang gitu yang memang kalau kata yang ziarah itu memang suka ada ya seperti apa hitam gitu, seperti orang besar tinggi gitu, hitam suka ada. Nah kalau Bapak sendiri pernah nggak Pak artinya Bapak sengaja jarang ke sana atau terus mengalami sesuatu kejadian aneh di sana gitu? Ya kalau saya ingat Bapak mah enggak, kalau itu aja dari Mama Hamidi dulu kalau malam Jumat kalau hari Jumat itu dilarang gitu, tapi memang belum ada pernah kejadian apa-apa dulu. Ini kan banyak orang yang jarang ya. Mungkin kan biasanya kalau di tempat yang disakralkan itu ada pantangannya Pak. Ya kalau pantangannya jadi jangan ganjil gitu, sepertinya 3 orang. Harus genap kayak 4, 6. Pernah ada kejadian Pak yang misalnya datang sengaja ganjil karena mungkin mereka belum tahu? Kalau dulu mah seingat saya mungkin ada kejadian. Gimana kejadiannya sampai di situ pulangnya nangis terus pernah. Memang dulu. Itu yang nangis tadi ya, yang ziarah atau pulang nangis. Itu sembuhnya gimana?
sesungguhnya kalau keluar dari lokasi itu. Oh, jadi mungkin mereka itu mengalami pas di lokasi mengalami semacam gangguan ya karena melanggar apa pantangan. Nah, jadi begitu keluar dari lingkungan itu dengan sendirinya mereka sembuh gitu. Pak, ya itu kan salah satu pantangannya selain jumlah ganjil itu tidak boleh membawa alat. Itu kan alat itu berupa perabot atau pusaka seperti ya katanya kan batu ali, keris itu seperti itu. Nah mungkin Bapak tahu kenapa itu sampai menjadi pantangan? Ya mungkin lah tahu bagaimana itu memang pantangannya begitu. Jadi mungkin takut bentrok mungkin supaya artinya aura yang ada di pusaka dengan yang di sana bentrok, artinya imbasnya ke si peziarah gitu. Mungkin Pak ya. Biasanya nih yang ziarah itu misalnya itu berapa lama biasanya? Tapi kan kalau lamanya Bapak kurang tahu, tapi kan ada orang sini yang mengantar, di situ ada yang 1 malam, ada yang 2 malam juga ada. Kadang-kala setahu saya mungkin ada sampai yang 12 pulang lagi gitu. Tapi pernah nggak Pak ada yang sampai misalnya 1 minggu gitu? Ada. Kalau yang 1 minggu jarang gitu, paling 3 hari lah. 3 hari mah memang ada. Jadi itu semua mah tergantung kebutuhan mereka. Iya, kalau mereka mungkin dapat apa? Dalam 1 jam udah ada sesuatu mungkin, udah gitu ya. Jadi tidak ada patokan harus sekian hari gitu ya. Ya Pak, yang jarak ke sini itu rata-rata atau ya mungkin ada tidak dari mereka itu misalnya setelah datang terus beberapa waktu kemudian ada yang datang lagi balik lagi ke sini gitu. Oh ya ada yang datang lagi ke situ. Terus kalau ramainya biasanya waktu tertentu itu bulan apa sih Pak? Kalau yang jarang ya biasa-biasa, yang paling ada ya rame mah bulan mulut ya. Jadi itu mah emang tapi hari-hari biasa juga ada ya, hanya di bulan mulut itu emang banyak gitu ya yang datang. Terus Bapak pernah tahu nggak ya mungkin Bapak pernah ngeliat dari mereka yang berziarah itu apa yang mereka bawa mungkin untuk syarat di sana gitu Pak? Tapi yang kelihatan cuma bawa menyan gitu, menyan. Jadi tidak ada istilahnya makan apa yang sosius dan gitu enggak ya? Cuma menyan aja gitu. Pak yang jarak ke sana itu tadi Bapak menyebutkan bahwa mereka itu kebanyakan hanya membawa menyan. Ya mungkin di sana mereka itu sambil bercikir sambil membakar menyan itu misalnya ya artinya itu mungkin hanya sebagai hiasan ya untuk membuat wangi lingkungan sekitar gitu ya. Jadi tidak ada maksud-maksud tertentu yang lain kan. Terus satu lagi Pak, kebanyakan yang jarak ke sini itu mereka itu diantar oleh sesuatu atau mungkin kuncen atau suka langsung ke lokasi sendiri. Ya mungkin ada yang suka langsung, tapi ada juga yang bilang sama sesepuh gitu di sini. Ya. Pak nih, ini kan banyak peziarah itu kan kebanyakan dari luar daerah Pak ya. Apakah warga di sekitar sini juga ada yang suka ziarah ke sana Pak? Atau mungkin mereka itu sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu, jadi semacam tidak begitu peduli gitu Pak? Tapi banyak, memang orang dekat juga ada gitu ya, orang luar ada ya. Tapi perasaan mah enggak rasa terganggu itu enggak ya. Dengan banyaknya pengunjung yang berziarah ke sini itu jadi warga di sekitar ini tidak terganggu Pak ya? Tidak ya, mereka lagi belum enggak seperti banyak sampai puluhan enggak, paling 6 karena besoknya ada lagi enggak begitu terganggu. Kalian setidaknya ini bisa jadi semacam contoh Pak ya
tradisi dari sesepuh dulu gitu Pak ya. Terus ini Pak, saya ini penasaran dengan letak lokasinya. Itu tuh sebetulnya lokasinya itu di atas, di atas lokasinya. Di bawahnya dulu itu Sungai Citarum. Iya. Kalau sekarang sudah tergenang Saguling agak dekat gitu, agak dekat air itu ke itu dengan lokasi. Iya, dengan lokasi ya. Kalau namanya itu Tarik Kolot. Kalau dulu itu waktu sebelum ada genangan Saguling itu Citarum, jauh ke bawah. Jauh sekarang jadi airnya dari sini. Jadi lokasinya itu di atas dekat ke lembah gitu Pak ya. Iya, jurang di mana di bawahnya itu dulunya Sungai Citarum dulunya, tapi sekarang mah Saguling gitu. Iya. Pemirsa, demikian hasil obrolan saya dengan Pak Rus selaku sesepuh di Kampung Garang, Kecamatan Cihamplas, mengenai patilasan Mbah Abdul Jaya Manggala. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan menjadikan kita bisa menghargai apa-apa yang dulu oleh para sesepuh kita itu sudah menjadi semacam tradisi gitu. Itu terlepas dari kepercayaan kita masing-masing, dari keyakinan kita masing-masing. Sebagai generasi penerus yang tidak mengalami masa-masa dulu zaman sesepuh kita diwajibkan untuk melestarikan apa-apa yang beliau-beliau tinggalkan. Demikian Pak Rus, terima kasih sudah mau berbagi cerita. Ya. Pemirsa, akhir kata saya pamit dengan Pak Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.